Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya pada kita semua, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua cegahannya. Termasuk salah satunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dorongan keimanan yang masih tertanam di dalam dada kita. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki dari tempatnya masing-masing menuju masjid ini dalam rangka memenuhi salah satu seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, manakala diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan aktivitas jual beli ataupun aktivitas lain yang bisa melalaikan pelaksanaan salat Jumat. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat wabil khusus kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, jika kita menelaah ayat ini, Al-Quran surah Ali Imran 103, maka insya Allah kita tidak akan terjebak dengan narasi yang berkembang saat ini, di mana ada pengkategorian, ada pengelompokan antara apa yang disebut dengan Islam radikal, Islam moderat, bahkan Islam liberal. Dikelompokkan juga penceramah itu ada penceramah radikal, penceramah moderat, bahkan penceramah liberal. Apa definisi dari masing-masing kelompok atau kategori tersebut? Tidak jelas, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Makanya kalau kita mau menelaah Al-Quran surah Ali Imran 103 yang barusan dibacakan oleh khatib, mudah-mudahan ini menjadi pedoman,
menjadi pegangan bagi kita, tidak terombang-ambing, tidak terjebak oleh narasi yang dibangun yang justru malah bisa memecah belah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 103 tadi berfirman, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi cegahannya. Baik perintah yang berhubungan dengan aspek pribadi individual ataupun perintah yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Maka kalau seseorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, berusaha dalam kehidupannya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dicegahnya, maka ini disebut orang yang bertakwa. Maka tidak ada kategori di dalam Al-Quran itu seorang muslim, ia adalah Islam yang radikal atau Islam yang liberal atau Islam yang moderat. Selama dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dicegahnya, maka dia adalah orang yang bertakwa. Dan jangan juga disangka, jangan juga disebut, jangan juga dilabeli orang yang bersungguh-sungguh ingin menjalankan perintah Allah, orang yang bersungguh-sungguh ingin menjauhi cegahan Allah, dianggap sebagai orang yang radikal. Justru dia adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada apa yang digariskan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, bukan hanya kita ini disuruh untuk menjadi orang yang bertakwa, tetapi juga orang yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya itu? Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, yang disebut haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa itu ditandai dengan 3 kategori, ditandai dengan 3 ciri. Yang pertama adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dia menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Allah senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Ini adalah sifat atau ciri orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dia menaati Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aspek kehidupannya. Tidak hanya taat ketika di masjid, tidak hanya taat ketika dalam urusan ubudiyah, ibadah mahdoh, tetapi juga taat dalam urusan aspek kehidupan yang lain. Tentu ini tidak bisa didapati oleh orang-orang yang mereka mengatasnamakan Islam liberal. Mengapa? Karena orang Islam liberal itu bisa jadi ketika sholat dia mengambil tata cara sholat berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi manakala menjalani pernikahan, menjalani urusan ekonomi, dia mengambil dari aturan atau ideologi yang lain. Kita pun dikejutkan hari-hari terakhir ini, jagat media sosial riuh rendah. Karena apa? Mendapati ada berita adanya seorang wanita muslimah yang menikah dengan orang non-muslim, dan itu di gereja. Dia beranggapan dengan cara seperti itu, maka ini akan menyelaraskan, akan mengharmonikan kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal itu sebaliknya. Di dalam ajaran Islam tidak boleh, haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang non-muslim. Justru ini akan merusak tatanan kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Orang yang tidak berpegang teguh, tidak taat yang sesungguhnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Boleh jadi ketika nanti datang bulan Ramadan, dia berpuasa dengan kaifiat tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi manakala mereka menjalani kehidupan ekonomi, maka tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan khusus untuk perkara ekonomi, paling tidak ayat yang sering kita dengar, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Muslim yang taat pun akan senantiasa berusaha untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan mereka. Ingin benar-benar semua aspek kehidupannya diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian menurut Ibnu Mas'ud, ciri orang yang bertakwa, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa itu adalah ayyunkaro wala yunsa. Allah itu senantiasa diingat, tidak pernah dilupakan. Maka ini pun harus menjadi perhatian bagi kita. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa senantiasa mengingat Allah. Bukan hanya sekedar dengan lisannya ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu memang zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengingat Allah itu ketika kita sedang melaksanakan sholat, Allahu akbar, kita ingat kepada Allah, zat yang menciptakan kita. Tapi juga mengingat Allah itu dalam segenap aspek kehidupan. Ketika kita melangkahkan kaki keluar dari masjid, kita ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Muraqabah, senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sikap ini ada pada diri kita, kita akan senantiasa terjauh dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa ingat kepada Allah. Mau curang dalam perdagangan, ingat kepada Allah, tidak jadi curangnya. Mau melakukan kemaksiatan, mau melakukan pelanggaran apapun, ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, maka itu akan menjadi rem yang pakem sehingga kita tidak jadi melaksanakan kemaksiatan tersebut. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, ciri orang yang bertakwa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa itu adalah ayyushkara wa la yukfar. Allah senantiasa disyukuri atas semua anugerah, atas semua nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita, dan tidak ingkar, tidak kufur nikmat. Betapa banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat yang terasa ataupun yang tidak, yang besar ataupun yang kecil. Maka orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa akan senantiasa pandai bersyukur atas semua nikmat anugerah Allah yang dilimpahkan kepadanya. Karena dengan pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan karunia-Nya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian pandai bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Dan barang siapa yang ingkar, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku teramat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, nikmat yang agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Maka orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa dituntut untuk bisa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam itu. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain kecuali benar-benar taat kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka inilah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ketika memberi penjelasan haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa itu adalah seperti itu. Maka jangan ragu, jangan takut kalau kemudian seseorang berpedoman kepada Al-Quran surah Ali Imran 103 ini tidak terjebak dengan apa yang oleh sementara orang dilabeli dengan Islam radikal.
Islam moderat ataupun Islam liberal. Selama kita berpegang teguh kepada Allah, kepada Rasulullah, maka itu yang akan diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, maksudnya kepada aturan Islam, kepada syariat Islam, kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi kafa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya sekarang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tidak ada hal lain yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan itu kecuali kita benar-benar kembali mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan akan menjadi bulan untuk menempa diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu dengan takwa yang sesungguhnya, bukan hanya takwa yang ada pada bulan Ramadan, tetapi juga takwa yang berbekas, dan itu bisa dilaksanakan di sepanjang tahun, bahkan selama hayat di kandung badan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dicegahnya. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan keimanan dan diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dicegahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa